Selamat datang kembali di Taktik Bayang, podcast tempat kita meneliti berbagai strategi, sejarah, dan dinamika militer secara mendalam. Bersama saya, Jonah. Hari ini kita bakal membongkar satu topik yang sering banget disebut di pelajaran sekolah dan di media massa. Tapi sebenarnya punya dimensi strategi yang sangat dalam dan kompleks, yaitu perang gerilya. Di sini sudah hadir Alia, pengamat sejarah militer, Halo semuanya. dan Bintang, analisis strategi perang. Halo semua. Halo kalian berdua, gimana kabarnya ini? Halo Tuna, baik dan sehat. Senang sekali bisa kembali ke studio untuk membahas topik klasik yang sejatinya tidak pernah usai dipelajari oleh para pakar militer di seluruh dunia. Halo juga Jonah, halo juga para penonton. Pada topik kali ini kita akan membahas bukan hanya mengenai pertempuran ataupun perang fisik, tetapi juga akan membahas mengenai perang mental, daya tahan manusia, dan bagaimana strategi ini bertahan melintasi zaman. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke contoh-contoh pertempuran besar dunia, saya mau membedah persepsi paling mendasar dulu. Kalau orang awam mendengar kata gerilya, gambaran di kepala itu biasanya sekelompok orang berpakaian seadanya, ngumpet di semak-semak hutan, nyerang mendadak, terus lari terdiri-diri. Alia, secara akademis dan historis, apa sih sebenarnya definisi murni dari perang gerilya ini? Pertanyaan bagus itu, Jonah. Secara etimologi, kata guerrilla itu berasal dari bahasa Spanyol, bentuk diminutif atau kecil dari kata guerra yang artinya perang. Jadi secara harfiah, guerrilla berarti perang kecil. Istilah ini mulai dikenal secara global waktu rakyat Spanyol melakukan perlawanan rakyat bawah tanah terhadap pasukan pendudukan Napoleon Bonaparte dari Prancis antara tahun 1808 sampai 1814 yang kita kenal dalam sejarah sebagai Perang Semenanjung atau Peninsular War. Oh, jadi istilah populernya berakar dari perlawanan Spanyol melawan Napoleon ya? Betul sekali. Tapi secara esensi doktrin militer, perang gerilya adalah bentuk paling murni dari perang asimetris, yaitu situasi konflik di mana terdapat ketimpangan luar biasa dalam hal kekuatan kuantitatif maupun kualitatif antara dua pihak yang bertikai. Pihak pertama adalah tentara konvensional yang terstruktur, memiliki doktrin resmi, anggaran besar, dan persenjataan berat. Pihak kedua adalah kekuatan non-konvensional yang jauh lebih kecil, secara terbatas, dan tidak memegang kendali atas fasilitas manufaktur militer. Dan disinilah fungsi filosofinya Jonah. Pasukan gerilya sadar sepenuhnya kalau mereka bertempur secara sistematis, artinya adu kekuatan secara terbuka di medan belakang melawan militer reguler. Mereka akan hancur total dalam hitungan hari. Maka dari itu, mereka merusak dan mengubah aturan mainnya. Perang gerilya bukan bertujuan untuk mempertahankan titik geografis tertentu, merebut batas negara secara fisik, atau menduduki kota dalam jangka panjang. Tujuannya adalah merusak struktur moral musuh, mematahkan keberanian bertempur ataupun will to fight, dan menguras habis sumber daya lawan. Berarti orientasinya bukan seberapa banyak tanah yang dikuasai, tapi seberapa mahal biaya yang harus dibayar oleh musuh untuk mempertahankan di daerah tersebut. Tepat sekali, ini adalah perang gesekan atau War of Attrition pada tingkat psikologis dan finansial. Gerilyawan membuat biaya ekonomi, militer, dan politik dari pihak penduduk menjadi begitu membengkak sampai mempertahankan perang tersebut dianggap sebagai sebuah kegagalan logis oleh pemerintah atau masyarakat musuh. Pemaparan awal yang sangat tajam. Nah, Bintang, kalau kita bedah dari segi taktik di lapangan, prinsip-prinsip operasional apa saja sih yang wajib dipegang oleh sebuah komando gerilya supaya bisa bertahan hidup dan bahkan membalikkan keadaan? Jadi ada 3 pilar utama yang saling mengunci. Yang pertama, kerahasiaan. Kedua, mobilitas ekstrim. Dan ketiga, dukungan rakyat.
kecepatan. Gerilyawan harus beroperasi seperti bayangan. Mereka muncul, mengumpul pada titik terlemah musuh, lalu menghilang sebelum musuh sempat mengonsolidasikan kekuatan atau memanggil bantuan serangan udara dan artileri. Mao Zedong merumuskan 4 formula taktis legendaris yang sampai sekarang diajarkan di akademisi militer. Yang pertama, Di Jin Wo Zui. Yang kedua, Di Zu Wo Rao. Ketiga, Di Pi Wao Da. Dan keempat, Di Tui Wo Ju. Artinya, pertama, ketika musuh maju, kita mundur. Kedua, ketika musuh berhenti, kita ganggu. Ketiga, ketika musuh lelah, kita serang. Dan terakhir, ketika musuh mundur, kita kejar. Kedua adalah mobilitas ekstrim. Pasukan tidak boleh terikat pada markas permanen. Ketiga, dan ini yang paling vital, dukungan logistik sipil. Mao pernah menyebarkan bahwa gerilyawan adalah ikan dan rakyat adalah airnya. Jika airnya mengering atau memusuhi, maka ikan itu akan mati dengan sendirinya. Bicara soal dukungan rakyat dan taktik adaptasi medan ini, sejarah bangsa Indonesia sendiri punya lembaran emas yang diakui dunia. Alia, kalau kita mengulas kembali agresi militer Belanda 2 tahun 1948, seberapa krusial peran strategi gerilya yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman? Itu adalah titik balik paling kritis dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Jona, pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan operasi Krai. Mereka merebut Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota Republik, menembak jatuh komunikasi kita, dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta jajaran kabinet. Belanda lalu mempropagandakan ke PBB dan media internasional bahwa Republik Indonesia dan TNI itu sudah punah. Di saat para pemimpin politik ditangkap, respon Jenderal Sudirman seperti apa? Jenderal Sudirman mengambil keputusan bersejarah, meskipun beliau saat itu mengidap penyakit TBC parah, harus ditandu oleh para prajuritnya, dan hanya memiliki 1 paru-paru yang berfungsi. Beliau menolak menyerah di dalam kota. Beliau memilih masuk ke hutan, memimpin pemerintahan militer darurat dari atas tanduk, dan menempuh rute gerilya sepanjang ribuan kilometer, melintasi pegunungan Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Dan puncak dari rangkaian gerilya panjang itu adalah serangan umum 1 Maret 1949, kan? Betul. Di bawah komando lapangan Letko Soeharto berdasarkan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan arahan gerilya Pak Dirman, TNI bersama rakyat melakukan serangan mendarat ke Yogyakarta di siang bolong dan menguasai kota itu selama 6 jam lamanya. Mungkin pendengar bertanya-tanya tuh, kenapa cuma 6 jam kalau tujuannya menuju kembali sebuah kota? Nah, disinilah letak kecerdasan strategi gerilya, Jona. Pasukan TNI tahu secara sistematis bahwa Belanda punya bala bantuan, lapis baja, dan pola lain yang bisa mengepung Yogyakarta jika mereka bertahan terlalu lama. Jadi, target serangan 1 Maret itu bukan kemenangan taktis militer permanen, melainkan kemenangan politis dan diplomasi. Menguasai kota selama 6 jam sudah lebih dari cukup untuk dibicarakan melalui radio pemancar darurat ke seluruh dunia, membuktikan kepada PBB bahwa propaganda Belanda itu bohong. Negara Indonesia masih bernafas dan tentara yang masih sanggup untuk menyerang. Seringkali orang lupa bahwa buku doktrin pokok-pokok gerilya yang ditulis oleh Jenderal A.H. Nasution pada masa itu menjadi salah satu rujukan utama literatur perang asimetris dunia yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing. Ini membuktikan betapa matangnya pemikiran gerilya pendiri bangsa kita itu. Luar biasa, ternyata dampaknya sangat masif hingga level internasional. Sekarang, kalau kita melompat ke panggung dunia, contohnya perang gerilya yang paling sering memicu perdebatan panjang adalah Perang Vietnam dan Perang Kemerdekaan Aljazair. Bintang, bagaimana Viet Cong
di Vietnam bisa mempertahankan militer AS yang secara teknologi berada di puluhan tahun di depan mereka. Perang Vietnam adalah bukti nyata bahwa keunggulan teknologi mutlak yang bisa diterapkan oleh penguasaan militer dan kekuatan strategi. Amerika Serikat menurunkan armada pesawat bom B-52, helikopter Huey, bahan kimia pengurus daun atau Agent Orange, hingga sistem radar terkini. Tapi Viet Cong meresponnya dengan taktik yang sangat adaptif. Salah satunya adalah pembangunan jaringan terowongan cuci. Bisa digambarkan seberapa ekstrim dan kompleksnya sistem terowongan bawah tanah itu? Baik, jaringannya membentang lebih dari 250 km, membendung wilayah dari pinggiran Saigon sampai ke perbatasan Kamboja. Dan itu bukan cuma saluran gorong-gorong sempit. Di dalam tanah itu terdapat ruang rapat komando, rumah sakit lapangan dengan fasilitas operasi, dapur yang masaknya disalurkan jauh ke tempat lain agar tidak terdeteksi oleh udara, gudang amunisi, hingga kamar tidur. Ketika Amerika Serikat menjatuhkan ribuan ton bom di permukaan tanah, prajurit Viet Cong aman beraktivitas di dalam bumi. Begitu pengumuman selesai, mereka keluar dari lubang-lubang bersama, melakukan penyergapan jarak dekat, lalu menyerang kembali. Pasti tekanan mental ke prajurit konvensional di lapangan sangat parah ya. Sangat destruktif. Dalam perang konvensional, ada garis depan ataupun front line, dan ada area belakang yang aman untuk beristirahat. Tapi dalam perang gerilya tidak ada garis belakang. Setiap semak-semak, jebakan membenci meracun, hingga warga lokal di pemukiman yang bertahan lama bisa berubah menjadi ancaman mematikan dalam tanda kutip. Para paranoia yang tidak pernah berhenti itu merusak moral dan kejiwaan prajurit Amerika Serikat secara sistematis. Aku ingin menambahkan studi kasus penting lainnya, yaitu Perang Kemerdekaan Aljazair pada tahun 1954 sampai 1962 melawan Prancis. Di Aljazair, organisasi FLN atau Front de Libération Nationale menggunakan taktik gerilya kota atau urban guerrilla di kota Algiers. Mereka menggunakan penyamaran sipil untuk menaruh bom di kafe, stasiun, dan tempat berkumpul militer Prancis. Meskipun Prancis menggunakan kekuatan kontra intelijen yang sangat keras, tekanan opini publik di dalam negeri Prancis sendiri akhirnya memaksa Presiden Charles de Gaulle memberikan kemerdekaan bagi Aljazair. Berarti perang gerilya ini pada akhirnya adalah perang merebutkan opini publik dan legitimasi moral ya. Sangat tepat. Che Guevara dalam bukunya La Guerra de Guerrillas menulis bahwa gerilyawan harus bertindak sebagai pembaharu sosial. Mereka harus mengedukasi warga lokal, menghormati adat istiadat setempat, dan memberi bantuan medis. Ketika rakyat sipil merasa dilindungi oleh gerilyawan dan justru dirugikan oleh tindakan represif tentara penduduk, saat itulah perang secara politik sudah dimenangkan oleh gerilya. Pembahasan yang sangat mendalam, tapi mari kita bawa topik ini ke realita masa kini. Saat ini kita hidup di zaman yang serba digital. Ada drone pengintai berkamera thermal, sensor pendeteksi detak jantung, pencitraan satelit real time, hingga pemetaan berbasis kecerdasan buatan atau AI. Alia, apakah taktik perang gerilya masih punya tempat atau sudah usang di abad ke-21 ini? Sama sekali tidak usang, Jonah, melainkan mengalami metamorfosis radikal di abad ke-21. Perang gerilya menyatu ke dalam apa yang para ahli militer sebut sebagai perang hibrida atau hybrid warfare. Gerilya modern tidak lagi semata-mata identik dengan hutan belantara atau pegunungan terjal. Medan utamanya telah bergeser ke kawasan perkotaan yang padat, apa yang kita kenal sebagai urban warfare. Betul sekali. Di tengah belantara beton, lanskap gedung menjulang langit, dan pemukiman padat penduduk, teknologi canggih seperti satelit atau drone pengintai seringkali menemui titik buta ataupun blind spot. Presiden gerilya
modern memanfaatkan bangunan hancur, jaringan gorong-gorong bawah tanah, serta membaur rapat dengan populasi sipil. Situasi ini membuat militer reguler dilema karena penggunaan senjata berat berisiko tinggi, menimbulkan korban jiwa sipil secara masif yang bisa memicu kecaman internasional. Selain pergeseran medan fisik dari hutan ke kota, bagaimana taktik ini memanfaatkan ruang cyber? Gerilya modern menggabungkan senapan di lapangan dengan propagandis cyber. Mereka menggunakan drone komersial rakitan murah berharga $200 untuk meluncurkan tank bernilai jutaan dolar, lalu merekam aksinya dalam kualitas high definition. Video tersebut diunggah ke platform media sosial dalam hitungan menit untuk menjatuhkan moral musuh, merekrut simpatisan baru, dan memperbarui narasi global. Jadi, perang gerilya era sekarang bertempur di dua alam sekaligus, medan fisik dan layar ponsel pintar seluruh dunia. Luar biasa sekali. Diskusi kita selama 17 menit ini benar-benar membuka mata bahwa perang gerilya bukanlah sekadar taktik bertahan dari pihak yang lemah, melainkan sebuah seni strategi tingkat tinggi yang memadukan penguasaan medan, kejelian psikologis, dan ikatan sosial dengan masyarakat. Tepat sekali. Sejarah membuktikan bahwa sehebat dan secanggih apapun persenjataan militer konvensional, semuanya bisa dilumpuhkan oleh ketahanan mental, fleksibilitas taktis, dan legitimasi rakyat yang kuat. Dan poin yang paling penting, dalam pertempuran asimetris, pihak yang berhasil memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal adalah pihak yang pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang sejati. Terima kasih banyak Alia dan Bintang atas wawasan dan analisis luar biasa yang dibagikan di studio hari ini. Sama-sama Jona, senang bisa berdiskusi mendalam dengan pendengar semua. Sama-sama juga Jona, sampai jumpa di topik strategi berikutnya. Untuk para pendengar seperti setia taktik bayangan, terima kasih banyak sudah menyimak episode ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, berikan rating terbaik kamu, dan bagikan episode ini ke teman-teman kamu yang sudah suka dengan pembahasan sejarah dan militer. Saya Jona pamit undur diri. Sampai jumpa di episode taktik bayangan berikutnya. Bye-bye. Bye.